Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alna Natasya, Stambuk A241-19100, mahasiswa dari Universitas Tadulako, Program Studi Pendidikan Fisika. Kali ini saya akan membahas tentang proposal penelitian, yaitu yang berjudul Analisis Kesulitan Belajar Peserta Didik pada Materi Hukum HUK di SMA 1 Biau menggunakan metode eksperimen. Latar belakang dari penelitian ini yaitu pelajaran fisika berhubungan langsung dengan matematika, di mana setiap permasalahan dalam fisika diselesaikan dengan matematika. Matematika memegang peran utama, selain kemampuannya untuk memecahkan problem fisika dari yang sederhana sampai bentuk yang paling rumit. Matematika sangat membantu penalaran seseorang dalam menelusuri lika-liku fisika yang ternyata tidak mudah. Pembelajaran fisika pada materi elastisitas dan hukum HUK berdasarkan tuntutan kurikulum 2013, cakupan kompetensi dasar menuntut analisa kerja ilmiah berupa eksperimen pada sifat benda elastis. Hasil belajar peserta didik ditinjau dari ranah kognitif di SMA 1 Biau masih mencapai penyelesaian soal tahap pengetahuan, pemahaman, dan penerapan. Peserta didik masih sukar menyelesaikan soal pada tahap analisis, evaluasi, dan mencipta. HOTS peserta didik masih terbilang rendah. Rekap nilai pendidik membuktikan peserta didik dapat menyelesaikan soal tahap penerapan. Data menunjukkan hanya 20 peserta didik yang mencapai kriteria ketuntasan minimum KKM, diungkapkan oleh Sutarno pada tahun 2006. Kemudian, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu berdasarkan latar belakang tadi, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah kesulitan belajar apa saja yang dihadapi peserta didik pada materi hukum HUK di SMA 1 Biau. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kesulitan apa saja yang dihadapi peserta didik pada materi hukum HUK di SMA 1 Biau. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan mutu pembelajaran fisika dan memotivasi siswa untuk meningkatkan minat belajar di masa akan datang. Kemudian, dasar teori penelitian ini yaitu belajar merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan perubahan dalam dirinya melalui pelatihan, dan pengalaman. Belajar dapat perubahan bagi si pelaku, baik perubahan pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Dengan perubahan-perubahan tersebut, tentunya si pelaku juga akan terbantu dan memecahkan permasalahan hidup dan bisa menyelesaikan diri dengan lingkungannya. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang mana anak didik tidak diajar sebagai mestinya karena ada gangguan tertentu. Istilah kesulitan belajar yang penulis maksudkan adalah suatu kondisi di mana anak didik tidak dapat belajar secara maksimal disebabkan adanya hambatan, kendala, atau gangguan dari belajarnya. Mengatasi kesulitan belajar bukanlah sesuatu yang sederhana. Tidak cukup hanya dengan mengetahui taraf kecerdasan dan kemandirian peserta didik saja, tetapi perlu menyediakan prasarana yang memadai untuk penanganan remediasi. Penyelidikan yang dapat dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar peserta didik adalah dengan mengadakan observasi, interview, tes, diagnostik, dan pemanfaatan dokumentasi. Maka dari sinilah kemudian timbullah apa yang disebut dengan kesulitan belajar.
Kemudian, materi dari penelitian ini yaitu mengenai hukum Hooke. Benda tegar adalah suatu model ideal yang sangat bermanfaat, tetapi peregangan atau stretch, peremasan squeeze, dan pemuntiran atau twist benda nyata saat gaya-gaya dilakukan pada sering kali sangat penting dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Setiap jenis deformasi terhadap suatu besaran yang disebut dengan tegangan, tegangan menyatakan kekuatan dari gaya-gaya yang menyebabkan penarikan, peremasan atau pemuntiran, dan biasa dinyatakan dalam bentuk gaya persatuan luas. Besaran lain adalah regangan, yang menyatakan hasil deformasinya saat tegangan dan regangan cukup kecil. Kita seringkali menemukan bahwa keduanya berbanding lurus, dan kita menyebut konstanta perbandingannya sebagai modulus elastis. Elastis modulus, semakin kuat Anda menarik suatu benda, maka akan semakin panjang benda tersebut. Dan semakin kuat Anda meremas, maka benda itu akan semakin tertekan. Pola umum yang muncul dapat dirumuskan sebagai regangan, yaitu tegangan per regangan sama dengan modulus elastisitas atau sama dengan hukum Hooke. Kemudian, metodologi penelitian ini yaitu yang pertama ada rencana penelitian. Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka dalam penyajian data, dan analisis yang menggunakan uji statistika. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dipandu oleh hipotesis tertentu, yang salah satu tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah menguji hipotesis yang ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian kuantitatif, realitas dipandang sebagai sesuatu yang konkret dan dapat diamati dengan panca indera. Dapat dikategorikan menurut jenis, bentuk, warna, dan perilaku yang tidak berubah dan dapat diverifikasi. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti dapat menentukan hanya beberapa variabel dari objek yang diteliti dan kemudian dapat membuat instrumen dengan mengukurnya. Untuk instrumen penelitiannya, yaitu teknik analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian, karena tahap ini hasil penelitian dapat dirumuskan setelah semua data terkumpul. Maka untuk mendeskripsikan data penelitian, dilakukan penelitian adalah teknik analisis data tes. Data dan hasil tes diperoleh pada penelitian ini, kemudian dianalisis menggunakan ketentuan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada uji normalitas. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kenormalan sampel yang diteliti. Uji normalitas diuji dengan menggunakan statistik. Kemudian ada uji homogeneitas varian. Fungsi homogenitas varian ini adalah untuk mengetahui apakah sampel ini berhasil dengan varian yang sama. Dalam hal yang digunakan aplikasi SPSS versi 20.0, teknik analisis yang dilakukan adalah one-way analisa varian satu arah. Teknik ini hanya menggunakan satu variabel perbandingan, yaitu 32 kemampuan pemecahan masalah dalam penelitian ini. Kemudian, terakhir yaitu menguji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan melalui uji T yang dalam hal ini digunakan aplikasi SPSS versi 20.0, yaitu dengan paired sample T test digunakan untuk menguji apakah dua sampel yang berhubungan berasal dari populasi yang mempunyai mean yang sama atau tidak. Sekian hasil presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.